warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ikraman wa tasliyatan li habibihil mustafa wa safiyihil mujtaba alama anallahu minan nawazili wal bala fi sabili da'watil haqqi wal huda linali ridha rabbil ula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wa imamul atqiya wa asfal asfiya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjilin wa syafi'il mudhibin wa habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, kawan-kawan, rekan-rekan Jam'iyah Ittihadus Syubban yang saya hormati, tamu undangan yang hadir walaupun hanya beberapa orang, di awal mula tentunya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya, di mana malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita semua sehingga kita mampu bisa berkumpul bersama dalam rangka rutinitas bulanan, dalam rangka pengajian rutin, zikir bersama, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam rangka merajut kembali tali sosial kebersamaan yang tentunya ini merupakan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di tempat yang mulia ini dan duduknya kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, kepada yang tercinta, kepada yang terkasih, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, seorang Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, itu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin rahimakumullah, tanpa terasa waktu membawa kita pada ujung akhir Jumat di bulan ini. Bulan demi bulan kita lalu bersama, kita duduk bersama, mengkaji dan zikir bersama, dan tentunya
sela-sela pengajian kita saling curhat, kita saling berkeluh kesah. Dan ini rupanya kita sekarang berada di akhir Jumat, dan tentunya ini juga merupakan penutupan sementara yang tujuannya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, yang insya Allah nanti kita buka kembali setelah berpuasa 1 bulan memasuki bulan Syawal. Dan tentunya harapan kita duduk bersama di tempat ini, harapan kita mengkaji kitab, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dikutip oleh ulama pengarang kitab, sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nasihat-nasihat ulama apa tujuannya? Tujuannya adalah walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana, itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bermujahadah, memerangi nafsu kita, memerangi malas kita dengan mengkaji, tujuannya memperbaiki kualitas ibadah kita, yang tentunya harapan kita makin hari ibadah kita makin baik, makin hari ibadah kita makin bagus, makin hari ibadah kita makin berkualitas. Yang nanti bagaimana kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang nanti Allah akan memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Para jamaah hadirin rahimakumullah, setiap kali kita melantunkan doa di tengah-tengah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal 5 kali dalam sehari semalam habis sholat 5 waktu. Di antara doa kita terucap kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami hasanah di dalam dunia, kebaikan di dalam dunia, dan juga kebaikan di dalam akhirat, dan jagalah kami daripada siksa api neraka. Para jamaah, itu doa minimal yang harus kita lantunkan, kita sampaikan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau salah boleh bertanya, doa ini dibaca enggak sehabis sholat 5 waktu? Ayo teman-teman jamaah, kita akan sholat 5 waktu. Setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada enggak lontaran doa, untayan kata kalimat yang kita sanjung, kita sampaikan kepada yang mulia Allah Subhanahu wa taala? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca enggak doa itu? Dibaca apa enggak? Saya enggak nanya sama santri, awas nanti jangan jawab. Itu kalimat itu simple padat para jamaah, maknanya sungguh sangat luas. Kalau kita tafsilkan, kita syarahi maknanya, coba kita renungkan, kita dengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami berilah hasanah, kebaikan di dalam dunia. Apa sih kebaikan di dalam dunia? Tentunya kalau teman-teman yang lagi mencari duit kasab di luar daerah, itu dikasih pangkalan yang bagus. Tuan rumah yang punya kontrakan, sambutannya, senyumannya itu sangat memberikan ruang kedamaian dalam hati kita. Terus jualannya laris, digapai dengan mudah, untungnya banyak, halal, itu hasanah. Mencari pendamping hidup, ketemu dengan perempuan yang cantik, bukan cantik wajahnya doang, tapi juga cantik batinnya. Mengerti dengan suami, bagaimana keluh kesah suami, capeknya suami. Kalau pulang ke kontrakan,
disambut dengan senyuman, nggak nanya untung dulu, enggak. Untung banyak pasti senyumnya, untung dikit dipaksain senyum. Betul begitu? Itu adalah hasanah para jamaah. Datang dengan untung banyak disambut dengan kopi hangat, teh manis yang hangat, dikasihkan handuknya kalau siap mau mandi. Untung dikit juga sama begitu, walaupun setengah keterpaksaan. Intinya apa? Itu ada senyuman, ada sambutan yang hangat dari istri. Itu adalah hasanah fitunya. Terus punya keturunan, dikasih keturunan, anaknya mudah diatur, diomongin cepat tanggap dan menerimanya, nggak capek didiknya, mengerti bagaimana birrul walidaini, berbakti kepada kedua, itu hasanah. Cari duit bisa berdampingan dengan bini, itu hasanah. Bisa ngaji, ada waktu cari duit ya enggak? Ada waktu walaupun seminggu atau sebulan sekali dikosongin untuk bisa berkumpul bersama-sama teman, menjalin silaturahim, menjalin kebersamaan, dan tentunya paling utama adalah apa? Talabul ilmi, tunduk khidmat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, menunjukkan pengabdian abdi, seorang hamba kepada penciptanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah hasanah fitunya. Nah, doa yang kedua itu apa? Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun minta apa? Yang baik. Tentunya perjalanan akhir dunia apa? Ketika berjumpa dengan malaikat Israel, pasti ketemu. Benar nggak itu? Kita semua tanpa terkecuali pasti ketemu dengan malaikat yang namanya Israel. Kapan waktunya? Kapan pengennya sampean? Sampean dulu ya, monggo, ngotot-ngotot banget mah. Ya, saya yang belakangan. Fitunya hasanah, itu ketemunya dengan itu malaikat itu enak. Datang dengan baik-baik, permisi dulu mau nyabut nyawa kita, salam dulu, dicabutnya pelan-pelan walaupun menyakitkan. Ya, ketika dicabut, Allah kasih kesempatan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Itu fitunya hasanah itu. Wa fil akhirati hasanah, nanti kalau dimasuki yang lahat ketemu malaikat yang namanya Mungkar Nakir, yang konon katanya seram menyeramkan. Ya, itu datang dengan wajah yang baik, sopan santun sama kita, menjawab dengan lenturnya. Allah kasih kekuatan dalam jiwa kita untuk bisa apa? Untuk menjawab pertanyaan kedua malaikat itu. Setelah itu Allah lapangkan kuburan kita, Allah terangi kuburan kita, Allah jadikan kubur kita raudhatul min riyadil jannah. Itu fil akhirati hasanah. Dibangkitkan dari kubur, itu pun nanti Allah berikan kedamaian dalam hati kita. Allah giring dengan para alim ulama, para fuqaha, para anbiya. Kenapa? Karena dulu ketika kita hidup itu seneng ngaji. Pengen nggak begitu? Ya, kalau kita sedikit-sedikit nakal kan ya, atau sedikit-sedikit badak, kalau kumpulnya dengan orang-orang soleh, tenang kan kira-kira hati kita ya? Insya, pengen nggak begitu? Pengen giring dengan para nabi dan para rasul, para alim ulama, fuqaha, pengen nggak? Kalau kita pengen, apa syaratnya? Itu syaratnya demen dengan alim ulama, cinta dengan para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana pembuktiannya? Menghidupkan sunnah-sunnah nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah,
senang duduk dengan para alim ulama, senang ngaji, itu syaratnya kalau pengen digiring bareng-bareng dengan para alim ulama, para nabi, para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab almar'u yuhsyaru ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti digiring dengan siapa? Dengan orang yang dia cintai. Makanya nanti kita hitung matematika kita nih nanti digiringnya dengan siapa pengennya. Kalau pengen digiring dengan Lionel Messi, ya silakan, senang bola, nanti dia jadi imamnya itu ya. Kalau ngefans sama penyanyi dangdut, dia siap nanti berjamaah dua, kita makmumnya, dia imamnya. Kalau harapan kita, impian kita bersama dengan para alim ulama, orang-orang soleh, para walinya Allah, para anbiya wal mursalin, apa? Itu kita kudu senang dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh beliau, yang diteruskan oleh para alim ulama. Nah ini tradisi kita ini bulanan nih, tiap Jumat, malam Jumat. Ini adalah dalam upaya usaha untuk nanti Allah berikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan nanti tentunya prosesnya apa? Itu digiring dengan para wali-walinya Allah, para alim ulama, orang-orang soleh, wal anbiya'i wal mursalin. Itu. Jadi para jamaah, para hadirin rahimakumullah. Dan yang paling penting daripada mujahadah kita, ya, memerangi malas kita, nafsu kita dengan ngaji tiap bulan apa? Intinya paling utama memperbaiki kualitas sholat kita, yang tentunya sangat pas dengan temanya Isra Mi'raj malam ini, ngiras ngirus. Orang Betawi paham nggak? Saya orang Jawa aja remeng-remeng. Pokoknya mau ngambil kesempatan kesempitan, kurang lebihnya mah begitu. Betul nggak ini, Ustaz? Kurang lebihnya begitu ya. Kalau salah, salahin Ustaz Soleh. Amin Om. Ya, itu paling penting, tentunya paling utama yang saya maksud daripada kisah Isra Mi'raj dan ngaji kita tiap bulan adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Itu yang paling utama. Ya, kembali sebelum kita bahas sholat dan sejarah Isra walaupun singkat, bahwasanya fitunya hasanah, kita harapkan kebaikan dunia, fil akhirati hasanah, dan juga akhirat yang bagus. Itu nggak bisa sekonyong-konyong kita dapatkan begitu saja, harus ada prosesnya. Apa prosesnya itu? Ngaji. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Kalau pengen dunia bagus, akhirat bagus, dengan ilmu pakainya. Pengen kemuliaan fid dunya wal akhirah juga dengan ilmu. Bagaimana ilmu didapat? Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar lewat guru. Nggak cukup dengerin radio, apalagi kalau radionya radio apa itu? Ar-Roja. Itu siapa yang punya? Pengen tahu nggak? Tahu nggak itu? Nggak tahu. Sampah juga, sama dengan saya nggak tahu juga itu. Itu kan kalau kita dengarkan, kita simak, itu arahnya apa? Itu menggiring paham kita supaya anti dengan tahlil, anti dengan maulid, ya, anti dengan rohan dan Islam juga diantikan itu. Jadi kalau kita pengen ilmu, wa innamal ilmu bita'allum, kata Nabi, kudu lewat guru. Lewat gurunya, kudu langsung berhadapan, nggak cukup ngadepin TV, tidak cukup ngadepin TV, sebab TV kan itu siapa yang berkata kita nggak kenal. Bisa jadi asli ustadz yang alim, atau juga itu orang yang dipoles menjadi ustadz. Ya,
Jadi kalau kita ngaji ke tempat langsung berhadapan dengan guru, langkah kaki kita, tiap langkahnya dihitung pahala dan menghilangkan dosa-dosa kita. Ayunan tangan kita itu nilainya pahala. Capeknya kita, ngantuknya kita, itu semuanya selalu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah, para hadirin rahimakumullah, Isra dan Mi'raj yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan sebagai kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sekonyong-konyong langsung Allah berikan kepada Nabi kita. Tapi Isra Mi'raj itu diawali dengan proses-proses lebih awal, lebih dahulu. Sejarah-sejarah dalam dakwah Nabi kita, yang klimaknya itu apa? Ketika tahun ke-10 kenabian, Nabi ditinggal pamannya tercinta Abu Thalib. 3 hari setelahnya Nabi berkabung, disusul istrinya tercinta Siti Khadijah. 2 sosok insan yang sangat punya jasa besar membela dakwah beliau, yang sangat membantu dakwah beliau. Abu Thalib sebagai benteng tameng daripada kedoliman orang-orang kafir. Siti Khadijah yang datang dengan menghibur beliau, membantu dengan dunia yang habis semuanya untuk fisabilillah. Pada saat itu meninggalkan beliau, Nabi sangat bersedih. Dari situ mulai permusuhan orang kafir makin nampak, makin jelas dan makin menggila-gila, sampai pada saat Nabi melihat dan memandang bahwasanya dakwah di Mekah ini udah sempit jalannya, maka Nabi mencoba untuk dakwah untuk ke Taif, ke Sakif, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan agama-agama nenek moyang mereka, itu menyembah berhala. 1 bulan Nabi dakwah di sana. Tokohnya didatangin, diajak untuk dakwah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Tidak ada satupun dari tokoh-tokoh mereka, enggak ada lurahnya, enggak ada RT-nya, sama aja. Itu terang-terangan menolak dakwah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa kata Nabi? Udahlah kalau begitu, para tokoh Taif, kalau sampean tidak menerima dakwah saya, tidak mengiyakan, mengamini ajakan saya, udah cukup sampean semua yang tahu, nggak usah dikasih tahu, disebarkan kepada yang lain, orang-orang yang tidak berpendidikan, perempuan-perempuan budak hamba sahaya. Tapi apa faktanya? Ternyata itu dikasih tahu dan bahkan mereka dihasut untuk mengusir baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini kisahnya, mereka dihasut. Nabi keluar dengan Zaid bin Haris, itu dilemparin pakai batu. Bayangin, itu kalau kita melihat sejarah kitab tarikh Muhammad Rasulullah, nama kitab itu ya, itu orang itu membuat barisan khusus 2 lapis. Untuk apa? Untuk mendolimi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita kakinya berdarah, ditamingin oleh temannya yang tercinta, budak yang dibebaskan oleh Zaid bin Harith. Tapi tetap sehebat-hebatnya Zaid bin Harith melindungi Rasulullah, lemparan batunya banyak dari kanan dan kiri, sehingga Nabi tetap terluka dan kakinya berdarah. Terus berjalan tanpa terasa Nabi sampailah pada kebun kurma, dan situlah Nabi bermunajat, bercurhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tengah munajatnya beliau mengatakan, Allahumma inni asku ilaika du'fa quwwati arhamar rahimin, anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri
illam yakun bika ghadab fala ubali walakin afiyataka awsa'uli a'udhu binwajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa as'aluha an dunyal akhirah min anzila bi ghadabuk wa yahil ala sakhatuk lakal udwa hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluh kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan tidak mampunya reka dayaku dan rendahnya aku di hadapan orang-orang. Wahai Tuhan, hamba-hamba yang dianggap lemah, Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau pasrahkan aku? Kepada orang yang jauh, lalu dia mencampakkan aku, atau kepada musuh yang Kau kuasakan urusanku padanya? Kalau nggak ada murka darimu nggak apa-apa, tapi saya mengharapkan afiyah yang enak, yang adem, tanpa ada urusan dengan mereka. Itu curhatan siapa? Curhatan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mau dengarkan itu, lalu turun malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah, curhatanmu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul jabal, malaikat penunggu gunung. Nanti itu malaikat akan mendengarkan perintahmu. Enggak lama turun malaikat jabal, lalu ngobrol dengan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya berada dalam perintahmu, silakan perintah saya. Kalau kau menghendaki gunung-gunung yang ada di Taif ini dicungkil, ditimpoin sama mereka, saya lakukan itu. Tinggal saya mendengar, menunggu perintah panjenengan. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat jabal, nggak usah begitu. Tidak usah kau timbun mereka dengan batu-batu gunung. Kira-kira kalau satu batu dicungkil gedenya sekepot di taman rumah gimana? Dicungkil, ditimpun ke rumah kita gedenya sekepot, rusak apa hancur rumah? Orang ini di dalamnya hidup apa mati? Itu gunung yang isinya itu batu-batu lebih gede daripada itu kebo. Nabi didolimi, Nabi direndahkan, dihinakan oleh orang-orang Taif, tetapi apa yang terucap dalam lisan beliau? Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka itu lakukan itu karena nggak tahu, nggak ngerti kalau saya adalah nabinya Allah Subhanahu. Coba subhanallah, itu Rasulullah yang sudah kelewatan batas orang Taif mendolimi Nabi, sudah kelewatan batas memperlakukan Nabi dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Mungkin kalau dulu itu ada lembaga HAM bisa diusut itu, ya, tapi dulu nggak ada. Yang terucap Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, mereka itu begitu nggak tahu dengan saya. Subhanallah. Ini kalau kita gimana digituin? Pangkalan kita digusur, ya enggak, udah digusur, gerobaknya didorongin, dijatuhin, piring pecah, perabotan pecah. Tiba-tiba ada jenderal bintang 4 datang menawarkan jasa, Pak, gerobak sampean itu ya? Iya. Dijatuhin? Iya. Pada pecah piringnya? Betul. Perabotannya pada rusak? Enggak salah Pak polisi jenderal bintang 4. Gimana kalau saya pidanakan tuh orang? Gimana jawabannya? Kira-kira diterima apa nggak tawarannya? Saya ceplosin dia ke penjara, pasti masuk penjara. Diterima apa enggak? Diterima. Itulah hati kita. Hatinya Rasulullah beda dengan kita. Beliau datang dengan hati Raufur Rahim,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Para jamaah hadirin rahimakumullah, waktunya berapa menit lagi saya dikasih kesempatan? Saudara MC mana? Berapa menit saya dikasih kesempatan ngomong? Sampai pagi? Oke, boleh sampai duduk, sayanya pulang. Berapa menit waktunya? Ini udah jam berapa? Jam 11. Iya. Belum kita menyinggung Isra-nya ya. Ini baru pemula, muqaddimah Isra. Itulah Rasulullah yang tentunya karena beliau adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling utama. Tidak ada satupun yang lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi kita. Maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian juga lebih daripada semuanya. Ibarat kata-kata, makin tinggi pohon makin kencang pula anginnya. Betul begitu? Artinya apa? Makin tinggi derajat seseorang, makin banyak dan makin keras ujiannya. Tapi itu kan di dunia nggak lama ya. Ujian kita itu nggak seberapa. Orang Batak bilang kecil itu mah. Nggak ada apa-apanya. Coba Nabi dihina, dicela, dihina, diembargo. Subhanallah, didolimi. Bukan sekadar hinaan dengan lisan mereka, tapi juga fisik beliau juga diganggu. Para sahabat jelas banyak yang gugur dan mempertahankan tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ujian pasti, ujian apa cobaan tidak mungkin lepas daripada kita semua, karena memang kita hidup untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah turunkan ujian dan cobaan sama kita semua apa? Untuk menguji sampai di mana amal kita, iman kita. Diujikan untuk apa? Untuk melihat kualitas kita. Kan Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tapi Allah perlu pembuktian untuk disidangkan di hadapan para makhluk-makhluk yang lain. Itu sebenarnya mah. Nah, para jamaah, jadi ujian pasti. Kita tidak bisa lepas daripada yang namanya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak ujian sama kita, husnudzulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah telah menyiapkan hal yang lebih baik kepada kita. Allah telah menyediakan derajat yang tinggi buat kita kalau kitanya menghadapinya dengan husnudzon dan sabar.
Ini apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia, tembus langit 7, lalu naik ke kursi Sidratul Muntaha yang akhirnya berjumpa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Isra itu kita singkatnya bagaimana? Itu Nabi mendapatkan mandat perintah sholat 5 waktu. Nah, dalam perjalanan Isra itu Allah tampakkan tamsil umatnya yang nanti akan datang, umat itu yang berat kalau datang waktu sholat. Apa itu perumpamaannya? Rasulullah melihat sekelompok kaum itu kepalanya dipecah pakai batu, dibenerin lagi kepalanya tuh, digeprek lagi, dibenerin lagi, begitu seterusnya. Nah, kalau kita ngelihat pemandangan itu aneh apa enggak? Kepala digecek pakai batu, digedik pakai batu. Remeng apa enggak tuh kepala? Ah, pecah apa enggak? Pecah. Udah pecah dibenerin lagi. Aneh. Udah bener digedik lagi kepalanya tuh. Remeng enggak? Udah pecah dibenerin lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma haula, itu apa itu?" Apa jawaban malaikat Jibril? Itu adalah kaum yang nanti kepalanya merasa berat ngelakonin kalau datang dikumandangkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru 5 pelanggan udah datang sholat. Datang sholat subuh, as-sholatu khairu minan naum, adzan sih kedengeran, adzan mah tapi matanya berat dibuka, kuping-kuping ya mata-mata urusannya beda rupanya. Betul gitu. Ya Allah, adzan selesai masih lihat jam, oh 5:30 masih ada waktu subuh. Jam dipasang tuh di alarm, bunyi kanan kiri, karena HP-nya lebih daripada dia punya. Bangun bangga, tapi alhamdulillah udah ada niat ini nanti orang yang itu keberatan melakukan sholat, malas dengan sholat itu umpamanya begitu. Nah, makanya lewat ngaji apa yang perlu kita tanamkan? Yang kita tanamkan, kita didik jiwa kita, hati kita, Pak. Pertama, kalau memang kita tidak bisa tepat di waktunya, harus ngaku salah. Ya Tuhan, ya Allah, kami mengerti sholat ini adalah kewajiban, rukun yang harus kita lakukan, ya Allah. Tapi apa daya, mata berat banget dibukanya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, penerima taubat, ampuni dosa hamba. Berilah kami taufik untuk bisa sholat tepat pada itu. Minimal ngaji kita 1 tahun itu, kalau gawe salah kita harus ngerasa salah. Amin ya Rabbal. Itu alamat taufik tuh begitu. Alamat ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah kalau waktu udah keluar merasa sholat itu tidak tepat waktunya, biasa-biasa saja, bahkan kadang bangga ngomong sama temannya, ini salah begini. Ya, intinya udah, apapun dosa kita, salah kita, ngaku apa? Aku salah. Sana wa fil akhirati hasanah, apa kuncinya di sholat? Kuncinya di sholat. Kalau sholat kita beres, insya Allah semuanya baik, semuanya akan dikasih jalan, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kutipkan surat Al-Mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar bahagia orang-orang beriman. Yang bagaimana yang bahagia? Apa semua yang beriman bahagia? Enggak. Di sini Allah kan sifat-sifat, menyampaikan golongan-golongan yang itu nanti termasuk aflah, bahagia. Siapa?
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama orang yang sholatnya khusyuk. Nah ini pun sama nih, kita ngaji nih tiap bulan itu. Di samping belajar mengaku salah ketika berbuat salah, belajar juga kita sholat khusyuk. Gimana khusyuk kelas kita? Kita sadar kita masuk sholat, kita sadar membaca Al-Fatihah, membaca dzikir-dzikir yang lain, kita sadar gerakan kita, salam setelah itu khusyuk kelas kita. Terus bahagia kata Allah orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk. Nanti kalau kelasnya lebih tinggi tentunya bisa menghayati, memahami apa yang dibaca dalam sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya hadir itu, fisiknya ngadap ke kiblat, hatinya juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin itu benar-benar itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nanti apa? Kalau kita salatnya benar, khusyuk, benar-benar khusyuk, rukunya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, itu nanti sesuai dengan ayat ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat kita akan punya fungsi apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, kalau salatnya benar begitu, berbuat salah dicegah oleh salatnya, mau curang dicegah oleh salatnya, mau korupsi dilarang oleh sholatnya, mau macam-macam dilarang oleh. Kalau sholatnya benar sesuai aturan fikih dan takdir hati kita ketika sholat. Ada satu kisah, ini yang terakhir ya. Walaupun tadi yang di sono menang sampai pagi, tapi mata mah nggak bisa dipungkiri, betul. Iya, dipaksa melek kayak ikan peda, kuping mah tetap budak, betul ya kan? Kalau ngantuk itu nggak bisa mencangkok omongan. Ada jadi gini, ada seorang datang kepada perempuan yang fakihah, ahli fikih, datang untuk niat yang tidak baik, mengajak mesum sama perempuan ini. Perempuan ini cerdas, nggak apa-apa. Apa sampean tujuannya mas kesini? Apa jawabannya? Ana uridu minki ma yaf'alur rajul ma'a zaujati. Saya mengharapkan dengan engkau wahai perempuan seperti suami dengan istrinya, bagaimana sih kalau berdua? Mafhum? Ngerti nggak maksudnya? Hah? Kalau lagi perempuan berdua di kamar ngapain? Nggak usah dijawab, udah paham laduni semuanya. Ngerti? Ya. Ya, langsung tergambar judul filmnya dari A sampai Z, kelihatan semua. Kan gitu, nyambung langsung connect, nggak loading lagi, 3 GP dilawan ya. Jawaban permen bagaimana? Saya terima mas, saya mau. Ini orang ngaji, ini perempuan ini santriwati, tapi syaratnya, oh ada syaratnya, boleh proposal diajukan. Syaratnya apa? Syaratnya sampean sholat 40 hari berjamaah, jangan ketinggalan takbir dengan imam. Habis itu datang ke saya, pasti saya kasih. Oh tenang, syarat kecil itu mah. Sholat, dia belajar ilmu sholat, khusyuknya benar. 40 hari berlalu, datang ke perempuan tadi, ditanya oleh perempuan, bagaimana mas? Siap? Gini neng, abang kesini itu bukan menagih janji, tapi datang untuk mengucapkan terima kasih. Ternyata 40 hari salah sholat berjamaah dengan khusyuk sebisa saya, Allah hilangkan sifat munafik saya, niat jahat itu ada dari hati saya. Dan itulah sabda baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sing sapa wonge 40 hari berjamaah nih min awal hatal akhir. Paham kan bahasa Arabnya ya? Awal udah bahasa Indonesia, min awal hatal akhir, itu ikut imam, Allah akan hilangkan sifat munafik dari hatinya. Apa sifat munafik? Kalau datang sholat semangat,
nggak alon-alonan, nggak loyo-loyo, bahkan rindu dengan salat, berarti sifat munafiknya telah ditiadakan dari hatinya. Pas kedengeran Jumat terakhir, senang banget ketemu teman-teman nih ngaji, apalagi nanti ada wedangnya bajigur, itu kan bumbu gitu Maya, apalagi penutupan ya ada beseknya, kenyang dah perut, itu kan bumbu. Intinya apa? Itu mendengar Jumat terakhir itu rindu ketemu teman, semangat ketemu teman, pengen berarti sifat munafiknya telah diadakan dari hatinya. Yang ada rindu sama teman, masalah pribadi ABC itu dinafikan. Intinya bisa ketemu teman, ngaji bersama. Yang hidup kan nggak mungkin nggak ada masalah ya, betul nggak? Kembar aja itu ada berantemnya. Di pondok saya itu ada kembar, cewek cowok ada kembar juga, ada berantemnya, satu perut satu ruang, ruangnya juga sama itu, tapi berantem, apalagi kita, ya enggak ya. Jadi intinya apa? Dengan ngaji ini mudah-mudahan jadi wasilah untuk bersama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersama ini mudah-mudahan jadi wasilah untuk selalu menjamin ukhuwah Islamiyah, kebersamaan kita dalam rangka apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya makin kita memahami kebersamaan, makin mengerti kebersamaan bahwa tidak ada manusia yang sempurna kecuali siapa? Para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang dikhususkan nabil khusus, nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ada yang sempurna, walaupun panggil Pak Ustadz, banyak kehilafannya, banyak kekurangannya ya. Makanya lewat forum ini, yang ini merupakan penutupan sementara ya, saya yang menjadi narasumber tentunya tidak lepas daripada kehilafan, kesalahan, mohon maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, yang disengaja pun nggak sengaja, itulah saya manusia yang punya banyak kehilafan. Jadi tolong dibukakan pintu maaf. Para jamaah kiranya cukup ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi intisari daripada Isra ini yang tentunya tidak bisa kupas satu persatu karena waktunya nggak mencukupi. Waktu masih panjang, cuma matanya nggak bisa diladeni, ya nggak, mata kita nggak bisa dinafikan, betul nggak? Iya, ada batas kekuatannya. Rupanya sinyalnya udah lemah sinyalnya ini. Baterainya tinggal satu lagi nih. Kalau diterusin urusannya ngedrop. Betul. Ya, jadi cukup itu saja ya. Jadi insya Allah nanti kita datang kembali bersama-sama. Insya kita buka bersama-sama dengan semangat yang baru. Insya Allah ya. Jaga, saya mengharap kepada teman-teman nanti ajak teman-teman yang dikenal, yuk ngaji bareng bersama supaya apa? Supaya lebih ramai lagi. Jenengan yang ngajak, kalau nurut orang itu kacau oleh kita dapat pahala, jenengan dapat pahala, yang datang juga, yang diajak datang juga dapat pahala lagi, sampai dapat pahala double. Kalau yang diajak lagi ngajak lagi, nanti dapat sampai dapat pahala 3, dapat ditransfer kayak bisnis apa itu MMM. Nggak tahu tuh apa namanya, pokoknya begitu dah. Ya, jadi pahalanya ada itu, terus mengalir. Ya, jadi makin banyak yang diajak, makin banyak pahala yang kita panen, makin kita dapatkan. Cukup sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada panjenenganipun Al-Ustadz Nur Khalis yang telah memberikan dakwahnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan umumnya bagi semua umat Islam. Untuk acara selanjutnya adalah penutup beserta doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fakih. Namun sebelumnya saya sebagai Mudhabirul Awqad
Bila mana dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang cocok di sanubari Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al Ustaz Faqih kami persilahkan.